bersama dengan umat-Mu yang melakukan ibadah dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan lakukan dan perbuat bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik buat kesempatan yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Hari ini Tuhan Yesus, izinkan kami menikmati firman-Mu. Dan biarkanlah umat-Mu Tuhan siap untuk membukakan hatinya, siap untuk menikmati di dalam hidupnya, dan siap untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai dengan selama-lamanya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami umat-Mu, sebab kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Ibu Bapak, Saudara Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom yang di rumah. Kita kembali bertemu beribadah. Saya yakin dan percaya keadaan kita pasti sehat. Amin. Baiklah saudara yang dikasih Tuhan, siang hari yang indah ini izinkan firman Tuhan boleh masuk dalam setiap ruangan-ruangan di dalam hidupmu. Izinkan firman Tuhan yang sebentar kau akan perdengarkan membenahi dan menjamah setiap pikiran-pikiran di dalam hidupmu. Haleluya. Baiklah, hari ini kita akan buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus 11 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Ibu Bapak, Saudara kasih Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah, mari kita boleh memperhatikan Alkitab kita dan membuka Alkitab kita, serta kita boleh membaca dan menikmatinya. Aku berkata kepadamu, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, siang hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk menjadi umat dipenuhi, dikuasai, dibenahi akan firman Tuhan. Sekali lagi, sekalipun ibadah kita hanya kita lakukan di rumah-rumah, dan sekalipun jumlahnya tidak banyak, yakin dan percayalah hadirat Tuhan tetap ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan hari ini diajarkan untuk menjadi seorang pendoa yang luar biasa. Kenapa menjadi seorang pendoa? Karena kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menggenapi setiap firman-Nya. Karena kita tahu kita adalah orang-orang pilihan dan panggilan Tuhan untuk pergi ke seluruh penjuru dunia memberitakan
kebenaran firman Tuhan. Mungkin hari ini COVID membatasi segala sesuatu yang kita lakukan. Namun kerjakanlah apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Kalau saya berkata kemarin, lakukanlah atau buatlah persekutuan doa di dalam rumahmu, keluargamu, agar apa ibu bapak saudara kasih Tuhan? Agar hidupmu dan keluargamu tidak kering. Doa itu luar biasa. Hari ini kita akan baca atau menikmati firman Tuhan. Kita akan renungkan firman Tuhan. Mari jadi orang-orang yang siap melangkah dan siap setia untuk Tuhan. Bagi kita telah dibagi firman Tuhan di setiap jemaat. Supaya apa? Saudara yang kasih Tuhan, supaya kita diingatkan. Supaya apa? Supaya kita tidak meninggalkan Dia. Supaya apa? Supaya hidup kita itu diisi oleh Tuhan. Doa itu berguna dalam hidupmu pribadi lepas pribadi. Doa itu mendatangkan satu perubahan yang besar. Jikalau engkau benar-benar melakukan dalam hidup. Dan melalui doa, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan akan mendatangkan mukjizat yang luar biasa. Karena itu, mari menjadi umat yang berdoa di hadapan Tuhan. Ada banyak orang berdoa, tapi doanya itu seperti apa? Mungkin selama ini kita telah berdoa, kita berkata, aku telah lama berdoa, tapi setiap jawaban doaku tidak ada. Mungkin Tuhan diam, mungkin Tuhan tidak suka denganku, mungkin Tuhan tidak lagi mengenal aku. Itu salah ibu bapak saudara kasih Tuhan. Kenapa doamu tidak terjawab oleh Tuhan? Bisa jadi karena Tuhan ingin menguji hatimu, imanmu, seberapa kuat dan seberapa tabah engkau saat Tuhan tidak menjawab atau belum menjawab. Tuhan itu karena Tuhan yang tutup telinga atas setiap doa-doa. Firman-Nya berkata, satu tetes air matamu Dia tampung di kirbaknya yang kudus. Dia hanya menguji kita. Itu sebabnya Dia menahan jawaban doa kita. Tapi setelah kita tahan uji, setelah kesabaran kita miliki, yakin dan percayalah doa yang engkau minta, bahkan lebih dari itu Tuhan akan jawab. Lebih dari apa yang engkau minta. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah engkau pikirkan, tidak pernah engkau lihat dan timbul di dalam hatimu, Tuhan berikan lebih dari itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang unjuk pada hidup kita. Apakah kita ini adalah seorang pendoa Tuhan? Apakah kita telah membangun mezbah di rumah kita sendiri? Apakah mezbah yang kita bangun itu telah kudus adanya
Dan apakah mesbah yang kita bangun itu telah mengundang hadiratnya Allah? Di dalam keluarga, doa itu sangat penting untuk kehidupan saudara-saudara. Jikalau hidupmu tidak berdoa, yakin dan percayalah, maka akan berantakan. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk tetap berdoa. Dan dia pun berdoa kepada Bapanya yang ada di surga. Yesus lakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya di surga. Yesus melakukan perintah-perintah yang Bapanya inginkan dalam setiap kehidupan umatnya. Hari ini Tuhan inginkan kita menjadi pendoanya Allah. Mari, saudara yang kasih Tuhan, mari sekali lagi saya mau ajak kita untuk bangun. Jangan sia-siakan waktu ini karena engkau tidak beribadah ke gereja. Di rumah pun engkau tidak lakukan, itu salah. Tapi hari ini sekalipun pemerintah berkata tidak boleh beribadah di gereja, tidak boleh berkumpul-kumpul untuk beribadah, bangun mesbahnya Tuhan di rumah. Karena saya mau ingatkan kembali, Tuhan itu tidak hanya hadir di gereja saja. Mari bangun, Ibu Bapak kasih Tuhan. Bangun dari tidurmu yang terlelap. Apa yang akan terjadi nantinya? Apa yang akan terjadi besok? Jikalau hidup kita jauh dari Tuhan, kelanjutan hidup ini bagaimana? Mari hari ini bangun mesbah Tuhan. Mari menjadi pendoanya Tuhan. Ajak keluargamu rangkul. Mungkin selama ini engkau jauh dari keluargamu. Mungkin selama ini pertengkaran selalu terjadi di dalam keluargamu. Mungkin selama ini permusuhan terjadi di dalam keluargamu. Hari ini dengan membuat mesbahnya Tuhan di rumahmu, yakin dan percayalah akan terjadi satu keakraban yang luar biasa. Buka hatimu, Ibu Bapak saudara kasih Tuhan. Sekali lagi, waktu-waktu yang Tuhan berikan ini tidak banyak sebenarnya. Covid ini melanda di Indonesia, bahkan di dunia. Apa maksud Tuhan? Apa maksud Tuhan bagi setiap umat tidak boleh beribadah di gereja? Apa sebenarnya maksud Tuhan? Kita tidak tahu. Tapi yakin dan percayalah, maksudnya Tuhan itu baik. Di balik semua ini Tuhan punya sesuatu yang luar biasa yang sebentar lagi akan diberikan kepada setiap. Untuk itu mari bangun mesbahnya Tuhan di rumah. Mari jadi pendoa. Adakan doa di dalam keluargamu. Supaya apa? Supaya keluargamu mendapatkan berkat dan sukacita. Kalau kita lakukan doa dalam keluarga kita, kita tahu bahwa jika kita berdoa kepada Tuhan itu sangat menyenangkan sebenarnya. Sangat menyenangkan. Doa ini adalah jembatan bagi kita
Doa ini adalah kunci bagi kita. Doa ini adalah senjata untuk mengalahkan segala sesuatu. Hari ini mari bangun persekutuan doa dalam dirimu, dalam rumah. Dan yakinlah saat engkau datang di hadapan Tuhan, saat engkau berdoa kepada Dia, Dia hadir di dalam rumah. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Allah. Dia berkata, mari asalkan jangan bimbang hatimu, jangan risau hatimu. Asalkan ibu bapak saudara kasih Tuhan, asalkan jangan bimbang hati kita, maka firman-Nya berkata segala sesuatu akan terjadi bagi kita. Hari ini firman Tuhan sampaikan dari kita dan mengajarkan kita dan mengajak kita untuk membangun persekutuan doa. Karena doa itu sangat penting di dalam keluargamu dan hidup kita pribadi pasti tadi. Bapak saudara kasih, jangan pernah sia-siakan waktu. Jangan biarkan waktu yang engkau jalani berlalu tanpa tidak melakukan apapun. Tapi hari ini mari genapi firman Tuhan. Hari ini mari lakukan firman Tuhan yang mungkin selama ini engkau belum lakukan. Mungkin selama ini kau menunda-nundanya. Hari ini mari genapi firman Tuhan dalam dirimu dan keluargamu. Mari saudara. Yesus menginginkan apa yang Bapaknya rencanakan tergenapi. Yesus lakukan apa perintah Bapaknya. Dia pergi ke seluruh penjuru dunia. Dia beritakan firman Tuhan. Sekalipun orang meludahinya, sekalipun orang mengusirnya, dan banyak orang yang tidak menerima dan alih-alih Taurat bertentangan dengan dia, tapi dia tetap berjalan. Karena apa? Karena dia tahu yang harus dilakukan adalah kehendak Bapaknya di surga. Hari ini harus apakah kita, Ibu Bapak saudara kasih Tuhan, di tengah COVID yang melanda ini, harus bagaimana kita? Apakah saat COVID kena pada dirimu baru kita menjadi seorang pendoanya Allah? Jangan sampai itu terjadi. Dan agar itu tidak terjadi dalam hidup kita, mari jadi orang doanya. Ingat, doa itu mengubah segala sesuatu. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 5 ayat 16 bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini bagus sekali. Firman Tuhan berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Ini dia. Hari ini Tuhan unjuk kita untuk membenahi diri kita dengan melakukan persekutuan di rumah,
dengan melakukan doa-doa di rumah, maka keakraban akan terjadi, Bapak Saudara. Maka pengampunan akan terjadi. Saling mengasihi itu pun akan terjadi dalam keluarga. Yakin dan percayalah. Bahkan kita boleh pegangan tangan dengan erat, saling mendoakan satu dengan yang lain. Bahkan kita boleh berdoa untuk kebebasan kita dari COVID ini. Bahkan kita boleh berdoa sesuai dengan firman Tuhan, jikalau imanmu ada, engkau akan bisa pindahkan gunung ini ke tempat yang lain dan ratakan gunung yang tinggi. Jikalau iman kita ada. Bukankah iman itu timbul melalui firman Tuhan? Dan bukankah iman itu timbul melalui pencobaan-pencobaan yang kita alami? Hari ini kita dicobai dengan virus yang mematikan, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh negara-negara. Dan sampai dengan hari ini belum ada obatnya. Nah, Ibu Bapak yang kasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah berdoa. Gubernur kita mengajak kita untuk berdoa. Berdoa bersama, sekalipun berada di rumah masing-masing. Ayo mari, kita boleh berdoa di dalam rumah. Ajak keluargamu, rangkul anak-anakmu, rangkul istri dan suami. Kita boleh saling mengampuni, kita boleh berdoa satu sama lain agar segala sesuatunya Tuhan lancarkan dalam hidup kita. Sekali lagi mari, firman Tuhan berkata, asal tidak bimbang hatimu, tetapi percaya, maka akan terjadi. Buka hatimu, saudara yang kasih Tuhan. Jadilah orang yang bisa menerima dan mengasihi. Jadilah orang yang bisa mengampuni. Jadilah orang yang bisa merangkul, sama seperti Bapa merangkul anak. Hari ini jadikan doa dalam keluarga itu sebagai pegangan, sebagai kekuatan. Bapak Abraham berdoa kepada bapaknya Yusuf. Dan lihat apa yang diminta Bapak Abraham terpenuhi. Saudara yang kasih Tuhan, yakin dan percayalah di balik ini semua, Tuhan punya waktu. Dan yakin dan percayalah, tidak ada perbuatan Tuhan yang mengecewakan umat-Nya. Sekalipun terkadang kita yang mengecewakan Dia. Hari ini jadikan doa itu luar biasa dalam hidupmu, dalam keluargamu. Saya mau katakan kembali, jadikan doa itu senjata. Senjata kita untuk melawan penguasa-penguasa ataupun roh-roh penghulu ataupun iblis. Senjata kita untuk melawan COVID. Agar apa? Agar kita tidak terkena COVID. Jadikan doa itu sebagai kunci kita. Kunci kita untuk membuka kerajaan Tuhan. Kunci kita untuk membuka berkat-berkat-Nya. Jadikan doa itu sebagai benteng yang kuat dalam hidup kita dan keluarga kita. Sehingga saat badai datang, masalah datang, kita tidak cepat remuk,
tetapi tetap kokoh. Nah saudara, hari ini firman diperdengarkan bagi kita. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menjadi pendoa. Yesus mengajarkan pada murid-muridnya untuk membangun persekutuan doa dan ibadah. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, mari berdoa. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, tanpa doa maka hidup ini akan kosong. Nah saudara, hari ini jangan jadi orang Kristen yang kering, seperti pohon ara yang kering dan ditutup oleh Tuhan. Jangan jadi pohon yang tidak menghasilkan buah. Tapi mari jadi orang Kristen yang berbuah manis bagi keluarga dan bagi orang lain. Hari ini saya mau mengajak kita umat Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah yang telah bergabung bersama kami dan yang menonton live ini, bangun persekutuan doa dalam hidupmu. Bangun persekutuan doa dalam keluarga. Tanpa doa, ingatlah saudara, tanpa doa hidup ini hampa. Berkat-berkat Tuhan tidak akan melimpah jikalau kita tidak berdoa dan meminta kepada Tuhan. Tapi berkat Tuhan akan melimpah bagi kita jikalau kita berdoa. Jadilah orang yang berdoa, yang tidak hanya meminta kesenangannya sendiri. Jadilah orang yang tidak hanya berdoa mementingkan dirinya sendiri. Nah, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, siang hari ini sekalipun jarak memisahkan kita untuk beribadah, namun jangan pernah takut. Jangan pernah takut akan apapun. Untuk itu, nikmati firman yang engkau baca. Ingat, kalau saat kita baca firman, maka hati kita itu akan mengalami yang namanya damai. Saat hidupmu dipenuhi oleh firman Tuhan, maka hidupmu akan mengatur dan diatur oleh Tuhan. Hari ini yakinkan bahwasannya doa mengubah segala sesuatu dalam hidupmu. Yakinkan hidupmu, dirimu, dan keluargamu bahwa doa itu mendatangkan mukjizat yang luar biasa. Agar COVID ini berlalu, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Jadilah pendoanya Tuhan yang membangun mezbahnya Tuhan, dan jadilah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, kuat imannya, dan lakukan apa yang menjadi kehendak Bapamu. Amin. Itu firman Tuhan. Kita boleh datang di hadapan Tuhan, kita boleh menyenangkan hatinya, kita boleh menikmati kasih kemurahan yang Tuhan curahkan bagi setiap kita umat. Saya ajak kita untuk berdoa di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman ini yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini menguatkan. Dan hari ini kami akan menjadi orang-orang kesukaan Tuhan. Kami akan buat persekutuan doa di dalam rumah kami.
Dan jadikan kami pendoa-pendoanya Tuhan, sehingga waktunya tiba nanti nama kami ada Engkau panggil. Terima kasih Bapa yang baik, firman-Mu hari ini yang kami perdengar. Biarlah Tuhan membukakan setiap hati umat. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar hari ini menyentuh setiap hati kami. Dan firman yang hari ini kami dengar, biarlah mengubah setiap kami. Pujilah nama-Mu Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Kekuatan di hidupku saya serahkan pada Tuhan.